Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chart ya, atau grafik, atau bahasa lainnya lagi diagram. Jadi terkadang sebuah informasi yang berasal dari data itu disajikan tidak hanya melalui tabel, tapi juga bisa berupa grafik atau diagram yang tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi tersebut. Untuk pertemuan sebelum-sebelumnya saya rasa sudah cukup kalian belajar rumus-rumus ya, berbagai formula, ada fungsi teks gitu ya, kemarin yang terakhir itu left, mid, kemudian right, kemudian dulu yang pertama dari fungsi matematika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian ada fungsi absolut, semi absolut, ada fungsi statistika itu yang sum, average itu ya, kemudian max, min, terus ada lagi fungsi logika, kemarin sudah saya ajarkan if gitu, kemudian sum if, contif, if or, if sama and, dan lain-lain. Kemudian ada lagi lookup ya, vertical lookup ya, VLOOKUP sama horizontal lookup, HLOOKUP. Itu kesemuanya merupakan rumus-rumus dasar dalam Microsoft Excel spreadsheet yang tujuannya agar kita dalam mengerjakan praktikum akuntansi biaya, baik dalam membuat laporan biaya ataupun laporan keuangan lain, bisa dilakukan secara lebih cepat tapi dengan pemahaman yang kompleks. Itu tujuannya kenapa saya selama berapa pertemuan ini itu menekankan pemahaman mengenai formula-formula dalam Microsoft Excel. Tujuannya kamu bisa menjadi seorang master ya dalam spreadsheet, karena ini jurusan akuntansi ya, kita sering dijuluki pengabdi angka. Jadi mau nggak mau ya emang harus mahir dalam berhitung. Oke, langsung aja untuk jenis-jenis grafik. Ada banyak yang akan kita bahas ya, tapi saya tampilkan visualnya aja. Gampang itu caranya membuat grafik itu. Yang penting paham isinya. Yang pertama ada grafik kolom, grafik lingkaran, grafik garis, grafik batang, grafik bidang, grafik penyebaran, grafik saham, kemudian grafik permukaan, grafik donat ya, kemudian grafik jaring. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama grafik kolom ya, grafik kolom ini tujuannya untuk time series ya. Nanti dalam penelitian itu kan dalam metodologi kamu pasti ditanya itu datanya bentuknya time series atau cross section. Time series itu waktu ke waktu, kemudian cross section itu misalkan beberapa item ya, dalam hal ini misalkan beberapa perusahaan yang dipakai gitu. Atau bisa juga data panel. Data panel itu gabungan dari time series dan cross section. Nanti kaitannya dengan aplikasi, ada iViews atau SPSS yang kamu pelajari. Tapi lebih mudah iViews ya kalau saya. Kemudian ini contohnya grafik kolom. Ini bukan diagram batang ya. Kalau batang itu bentuknya ke samping. Kalau vertikal ini diagram kolom namanya. Kemudian grafik lingkaran. Ini biasanya untuk melihat persentase gitu ya. Pi. Pi itu kan sebetulnya aslinya berarti kue gitu ya. Ini mana nggak ada contohnya ya? Ya, kita langsung aja ke line ya. Line itu grafik garis ya. Ini contohnya kayak gini. Ini namanya grafik garis ya. Ini biasanya untuk mengetahui tren perkembangan. Kemudian diagram batang ini langsung ke contohannya aja.
kayak gini ya, ini bukan yang kolom tadi kan vertikal. Kalau yang batang ini yang horizontal kayak gini, ini namanya diagram batang. Kemudian grafik bidang, ya betul bidang ya, atau area. Contohnya kayak gini, ini kalau ada grafik kayak gini namanya grafik bidang. Kemudian grafik titik atau namanya grafik scatter, grafik penyebaran ya, titik-titik kayak gini biasanya untuk mengukur suhu. Ada Celcius, Ampere, Fahrenheit gitu ya. Kemudian grafik saham ini bentuknya kayak gini untuk menggambarkan fluktuasi harga saham, naik turunnya. Kemudian surface itu permukaan ya, bentuknya kayak gini nih. Ini mungkin jarang kita gunakan, tapi biasanya anak-anak geografi sering pakai ini ya untuk iklim, ya pokoknya yang topografi lah, cuaca, kemudian lain-lain. Kemudian grafik donat ini hampir seperti lingkaran, cuma bedanya tengah-tengahnya bolong kayak gini ya. Ini grafik donat ya. Donut ya artinya donat kalau dalam bahasa kita. Cuma di atasnya nggak ada misesnya gitu. Kemudian radar ya, ini laba-laba gitu ya. Jaring. Ini biasanya untuk nutrisi, ini para ahli gizi sering menggunakan grafik radar kayak gini contohnya. Oke, langkah-langkahnya nanti saya contohkan aja di Excel gitu. Kita langsung ke contoh soal. Oke, kita isi dulu datanya ya, pakai rumus gabungan ya. Kemarin kan udah semua ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Saya contohkan aja untuk data pembelian tiket pesawat Pekalongan Air. Bukan air banjir ya, air maksudnya udara gitu ya. Ini tapi belum ada bandara di Pekalongan ya. Semoga aja nanti ada yang dekat kajian ya, dekat kampus kita gitu, biar saya kalau ke Purwokerto naik pesawat biar cepet gitu. Amin. Yang bilang amin saya doakan masuk surga tanpa hisab. Wah, ngeri ya. Ini kita isi tujuan kita ambil dari ini kode tujuan. Ini kan diambil dari kode tiket ini. 3 digit pertama. Ini kan bentuknya vertikal ya. Berarti kita pakai VLOOKUP kurung buka dari kiri ya, berarti pakainya left. Kurung buka ini dari kode tiket P4 titik koma ambil 3. Kurung tutup titik koma. Tabel arraynya kita blok ini. Kemudian kita kunci F4 1 kali, titik koma, selanjutnya kita ambil kolom kedua ya, tujuan, titik koma, false, kurung tutup 1 kali aja, enter. Maka ini karena kodenya BBB ya, bukan bintang biasa ya, itu dulu ya, sekarang udah bubar. Maka tujuan Pekalongan, Purwokerto dan seterusnya. Harga tiket ini sebenarnya sama, cuma bedanya ini diambil dari kolom ketiga. Kita copy rumus saja, caranya gini. Sebelum sama dengan kasih tanda astrop top ya, ketik 1, copy, kemudian harga tiket di sini kita Ctrl V ya. Kita hapus astrop topnya ya, petiknya itu. Kemudian ini ya kolomnya ganti yang kolom ketiga karena kita pengen tahu harganya kan. Enter. Oh ya, yang ini tujuan kita hilangkan astrolopnya 1 kali aja, hapus, enter. Ya ini Pekalongan Purwokerto 200.000 betul ini ya. Oke, tarik. Begitu mengcopy rumus ya, biar cepat gitu kan. Itu tadi caranya. Sepertinya belum pernah saya sampaikan ya, ini baru sempat saya sampaikan. Selanjutnya menu makanan maksudnya ini. Ya, misalkan P1 paket A, P2 paket B, P3 paket C. Kita ambil dari kode tiket 2 digit terakhir. Ini bentuk tabelnya horizontal, berarti kita pakai VLOOKUP. Kurung buka, ambil dari kanan ya, berarti right. Dibacanya right gitu ya, GH-nya hilang ya. Jangan right gitu ya, susah. Teksnya ini P4 kita ambil 2 huruf, kurung tutup,
titik koma, tabel arraynya kita blok ini. F4 satu kali, titik koma. Menunya kan ini paket A, paket B, paket C ya. Berarti baris kedua. Titik koma, karena ini eksak ya pasti gitu ya, paketnya false. Kurung tutup, enter ya, paketnya A karena ini P1 kan. P1 paket A gitu. Tarik, oke, kelas paketnya kode yang ini X, Y, Z. Berarti yang tengah ya, ini berarti huruf 1, 2, 3, 4, 5. Huruf kelima dari tengah. Ini tabelnya vertikal, paketnya VLOOKUP. Kurung buka tengah ya, mid. Kita ambil dari kode tiket, titik koma, start numbernya tadi, huruf kelima, titik koma diambil 1. Kurung tutup, titik koma, tabel arraynya ini. Kita blok, kemudian F4 satu kali, titik koma, berarti dari yang kedua ya, kolom kedua, titik koma, false, kurung tutup, enter. Oke, maka bisnis karena kodenya Y ini. Selanjutnya diskon. Oh, diskon ini tinggal dari kolom ketiga ya. Kita copy aja rumusnya tadi. Pakai petik 1 ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita hapus petiknya. Ini kolom ketiga. Oke, ini hapus. Oke. 15% ya, sama dengan 0,15 ya. Tuh ganti aja ini. Jadi dalam bentuk persentase. Ini. Oke, total bayar. Total bayarnya berarti kan ini harga tiket ya, tambah apa itu? Oh, menu makanan ini pakai meat ya. Pakai yang ini, berarti kita copy aja dulu bentar. Yang ini ya, ini cuma ini kolom ketiga kan, kita copy aja. Oke, ini sama dengan ini tambah, oh ini tuh, kita harus tulis awal lagi ya. VLOOKUP kurung buka ini tadi ya, apa namanya, right ya, right kurung buka, teksnya ini diambil 2, kurung tutup, titik koma, tabel arraynya ini, kemudian F4 3. Nah, ini kan apa namanya, harganya kan yang ketiga, kurung tutup ya, false dulu, false, kurung tutup, titik koma, bukan titik koma, kurangi diskon ya. Diskonnya kan ini. Oke, kurung. Diskon kan 15% ini. Kali mana? Kali harga tiket ini kan. Kurung tutup, enter. Wah. Begitu, agak panjang ya. Ya biasa aja. Kalau sudah ahli nanti ya sepanjang apapun rumus oke lah. Oke, begitu untuk pertemuan kali ini. Oh, kurang tabel ya, chartnya ya. Chartnya nanti untuk yang rekapitulasi ini kita bisa gunakan SUMIF ya. Kita bikin rekapitulasi dulu ya. Sama dengan SUMIF, kita pengen tahu total bayar yang Pekalongan Bali. Berarti kan ini kita blok, titik koma, kriteria, kunci dulu ya. Oh, ini itu aja karena waktunya gak memungkinkan. Ini untuk yang offline aja ya, mohon maaf. Kalau yang online saya rasa tidak usah lah ya, karena susah nanti pengumpulannya bagaimana kalau chat itu pengumpulan tugasnya gitu. Jadi ini untuk yang chat, nanti contoh yang chat, nanti untuk yang offline aja, mohon maaf ya yang online. Oke. Ini ya untuk latihan soal, silakan dikerjakan. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada kali ini. Semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.